baik itu mengenai masalah anak, baik itu mengenai masalah apapun. Jadi nanti di situ teman-teman media bisa bertanya dan berdialog langsung dengan Ruben. Tapi selain gugatan cerai perceraian, mungkin orang juga kan bertanya soal akan seperti apa nanti Ruben setelah bercerai gitu, termasuk soal anak, soal harta. Apakah itu juga udah dibicarakan sama Abang? Oke, jadi makanya seperti yang saya sampaikan berkali-kali itu, bahwa pembicaraannya adalah kalau memang sudah ada putusan, jadi tanggal 24 ini ada putusan. Setelah putusan itu keluar, maka Ruben akan muncul, itu yang disampaikan oleh Ruben, untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi agar tidak terjadi simpang siur, ya, informasi yang simpang siur tentang bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi dalam rumah tangganya, dalam perkawinannya setelah adanya putusan perceraian tersebut, baik itu mengenai masalah anak, baik itu mengenai masalah apapun. Jadi nanti di situ teman-teman media bisa bertanya dan berdialog langsung dengan Ruben. Tapi hari ini memang kita tunggu dulu tanggal 24 Septembernya sampai ada putusan itu, sehingga akhirnya kalaupun itu disampaikan, itu hanya bicara untuk sesuatu yang sudah terjadi, dan inilah yang akan yang kondisi inilah yang terjadi pada kami saat ini. Jadi mungkin Ruben hanya ingin memberikan informasi itu, tidak jadi polemik yang berkepanjangan. Ya. Selain keinginan dari Ruben sendiri, ada masukan-masukan dari Abang sendiri untuk Ruben supaya segala proses ini berjalan lancar seperti itu? Kalau masukan itu kan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien, ya. Klien ingin seperti apa dia proses hukumnya, kan gitu. Nah, jadi kalau memang misalnya klien itu ingin proses hukumnya itu tidak terjadi keributan, tidak terjadi suatu saling tuding menuding, ya, ini memang mereka harus bisa selesai dulu tuntas di dalam itu. Dan kita juga ketika memberikan statement, ya memberikan statement yang tidak juga menuduh. Karena kalau misalnya kita memberikan statement yang tendensinya menuduh atau menyalahkan seseorang, maka seseorang yang disalahkan itu juga pasti akan menggunakan kesempatannya dalam memberikan statement untuk membela diri dan menuduh orang lain, itulah yang sebenarnya berbuat salah. Nah, jadi kalau misalnya itu yang terjadi, maka akan terjadilah saling tuding, saling menyalahkan, saling membenarkan diri sendiri. Tapi karena kita melihat bahwa nggak ada hal lagi yang perlu dibicarakan tentang siapa yang salah, ini keinginan siapa, saling tuding menuding, ya makanya kita statementnya juga hanya bicara mengenai masalah proses persidangan yang sedang berjalan, tahapan-tahapannya. Nanti pada waktu sudah putusan, baru mungkin kedua belah pihak mungkin bisa saja saling memberikan press release gitu, ya, atau press con, atau bersama-sama, ya, di depan teman-teman media, kami sudah berakhir nih hubungannya, ya teman-teman, kan bisa saja seperti itu. Dan memang mungkin yang diharapkan akan ke arah sana.